Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arika dengan NIM belakang 087. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif berbasis Pelci dengan materi sistem komputer. Yang mana materi ini merupakan salah satu materi dasar dalam mata pelajar informatika, yang mana membahas komponen-komponen utama yang membuat komputer dapat berfungsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu tujuan pembelajaran, yang mana diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem komputer, mengidentifikasi komponen-komponennya, memahami fungsi hardware, software, dan brainware, serta menjelaskan hubungan antar ketiga komponen tersebut dalam menjalankan sebuah sistem komputer. Nah, apa sih itu sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Komponen utamanya yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware berfungsi sebagai perangkat fisik, software berfungsi sebagai program yang mengatur kerja komputer, sedangkan brainware sendiri merupakan pengguna yang mengoperasikan komputer. Nah, ketiga komponen ini harus bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem-sistem komponen yang ada dalam komputer, yaitu yang telah saya sebutkan tadi. Ada hardware, yaitu perangkat yang mengatur dan menjalankan komputer. Lalu ada software, yaitu program yang mengatur dan menjalankan komputer. Yang terakhir yaitu ada brainware, yang mana itu adalah manusia yang mengoperasikan komputer. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, hardware adalah perangkat keras dalam komponen komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Hardware sendiri berfungsi sebagai alat untuk menerima data, mengolah data, menampilkan hasil, dan menyimpan data. Untuk jenis-jenisnya, yaitu di sini ada input device, yang mana input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Untuk contohnya ada keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Selanjutnya yaitu ada process device. Process device merupakan perangkat yang bertugas untuk mengolah data yang masuk ke dalam komputer. Contohnya ada RAM. Lanjut lagi, yang ketiga yaitu ada output device. Output device adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya di sini ada monitor, printer, dan speaker. Yang terakhir yaitu ada storage device, yang mana ini digunakan untuk menyimpan data dan informasi. Contohnya ada hard disk, SSD, dan flash disk. Selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Software adalah perangkat lunak yang menginstruksi komputer untuk mengatur dan menjalankan komputer tersebut. Nah, software tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi dapat digunakan dan dijalankan melalui komputer. Untuk jenis-jenisnya yaitu ada sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas komputer. Contohnya ada Windows, Linux, dan lain-lain. Kedua yaitu ada software aplikasi, yang mana digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti Microsoft Word, Canva, CapCut, Google Chrome. Yang ketiga yaitu software utility. Ini adalah software yang berfungsi untuk membantu pemeliharaan dan keamanan komputer. Nah, contohnya ada antivirus, disk cleanup. Nah, tanpa software, hardware tidak dapat menjalankan tugasnya karena software berperan sebagai pengatur seluruh proses yang terjadi di dalam komputer. Selanjutnya yaitu ada brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan, mengelola, atau mengoperasikan komputer.
Brainware memiliki peran yang sangat penting karena komputer tidak dapat digunakan tanpa adanya manusia sebagai pengguna. Untuk jenis-jenisnya di sini ada operator. Operator adalah orang yang menggunakan komputer untuk menjalankan pekerjaan tertentu, seperti siswa, guru, pegawai kantor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada programmer. Programmer adalah orang yang membuat dan mengembangkan program komputer. Yang ketiga yaitu ada teknisi. Teknisi bertugas untuk memperbaiki dan melakukan perawatan perangkat komputer. Jadi, brainware merupakan komponen yang mengendalikan penggunaan sistem komputer. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara hardware, software, dan brainware. Yang ketiganya itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung satu sama lain. Hardware membutuhkan software agar dapat berfungsi, software membutuhkan hardware agar dapat dijalankan. Keduanya juga membutuhkan brainware sebagai pengguna yang mengoperasikannya. Jika salah satu komponen tidak ada, maka sistem komputer tidak dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya yaitu ada kuis. Kuis di sini berisi beberapa pertanyaan mengenai sistem komputer. Melalui kuis ini, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana sih pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh materi. Sistem komputer merupakan gabungan antara hardware, software, dan brainware yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Hardware berfungsi sebagai perangkat fisik, software berfungsi sebagai program yang mengatur komputer, sedangkan brainware merupakan pengguna yang mengoperasikan komputer. Nah, ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena mereka masing-masing memiliki peran penting dalam menjalankan sistem komputer. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka, yang mana ini pembelajaran ini bersumber dari buku dan sistem komputer, yang mana di sini digunakan untuk memastikan bahwa materi yang disajikan valid dan sesuai dengan sumber yang terpercaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.